Jangan ya, jangan ya. Arya naik. Lu minta Gue dong ya, tolong gue ya, sekali aja. Tolong dong, Pat, mana si Pat, cepetan. Ya Allah, sama hati-hati dong. Mas. Ayo, sama gua. Ini kalau double yang salahnya. Beneran gua. Hajar cuy. Coba. Klik, bantuin klik. Bang! Tony! Bang! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Limbat Indonesia. Mungkin hari ini saya tidak ada bersama bapak saya, Mas Limbat. Dan kali ini saya akan bercerita. Mungkin semua sahabat-sahabat Ghostmaster atau sahabat-sahabat Limbat Indonesia sudah tahu bahwasanya kemarin saya menghilang selama seminggu lebih sampai 2 minggu. Di situ saya cuma merasakan cuma 2 hari aja padahal. Jadi awalnya saya itu diutus oleh bapak saya bahwasanya saya disuruh coba ke Jogja. Suruh ke Jogja, di situ di pantai Parangtritis. Mungkin semua orang-orang Jawa itu sudah tahu bahwasannya pantai itu adalah pantai yang sudah ikonik, bahwasanya kita tidak boleh memakai baju warna hijau karena mitosnya baju hijau itu bisa ditarik oleh Nyi Roro Kidul tersebut. Oke. Di situ saya coba memasuki kawasan tersebut, pantai tersebut. Di situ ada salah satu Nyi Blorong. Awalnya kita belum tahu itu nenek tua itu siapa. Yang kita tahu yaitu hanyalah juru kunci atau kunciannya pantai tersebut. Saya bersama tim Ghostmaster, Arya, Firza, Fahad, Vicky juga. Karena kita butuh tim, butuh kru. Nyampe situ, dia datang, nenek tua itu. Dia bercerita bahwa saya tidak boleh masuk ke dalam istana Nyi Roro Kidul tersebut. Dia bilang katanya nanti saya nggak bisa balik lah. Dia minta tumbal lah, maksudnya tuh Nyi Roro Kidulnya lah. Di situ tidak lama saya bermediasi dengan nenek tersebut. Muncullah sosok Nyi Roro Kidul tersebut. Di situ sangat cantik sekali, karena saya masih berprasangka baik. Di situ saya ditanyakan jika ada apa. Kedatangan saya ke sini hanya diminta oleh bapak saya, Master Limbat, untuk menemui Ibu Ratu. Tidak ada lain. Tidak ada hal lain yang saya minta. Saya hanya untuk menemui ibu tersebut. Dan di situ tidak lama Fahad atau tim Ghostmaster tidak boleh bahwasanya saya untuk masuk ke dalam lautan, ke istana, sampai dia teriak-teriak, marah, ini itu semua. Tapi karena ini amanah dari bapak saya, pasti akan saya lanjutkan perjalanan itu. Walaupun apapun rintangannya, apapun resikonya akan saya jalani itu. Setelah saya masuk ke dalam istana tersebut, ini yang saya rasakan. Ini yang saya rasakan sendiri. Setelah saya masuk, saya melihat istana yang sangat-sangat megah, yang sangat-sangat luas sekali. Bahwasan di situ semua terbuat dari emas, terbuat dari tembaga, terbuat dari berlian semuanya. Dan saya tuh sebagai anak raja, semua yang saya inginkan ya dikasih. Semuanya yang saya inginkan. Betapa banyaknya emas, betapa banyaknya berlian yang ada di dalam situ. Dan di situ Ibu Ratu bertanya pada saya, "Dika, kedatanganmu ke sini, saya tahu itu diutus oleh bapak kamu. Saya akan mengajarkan sesuatu ilmu kepada kamu, adalah ilmu ikhlas dan pasrah. Karena dunia ini hanyalah pasrah, keikhlasan."
Selesai dari situ, saya hanya bercengkrama seperti biasanya saja, seperti Bu Ratu. Saya tidak tahu ternyata di luar sana banyak orang yang sangat sayang pada saya, dari tim Master Mata Hantu, dari tim Limbah, tadi Kadabra, semuanya. Di situ beliau ternyata pada mencari saya. Yang saya rasakan di dalam laut itu hanya 2 hari, 1 hari lebih, ya 2 hari lah. 2 hari yang saya rasakan di dalam laut tersebut, tidak lama. Di situ saya diselamatkan, ditarik oleh bapak saya dan Ustadz Ujang Bustomi. Setelah itu saya melihat video, saya melihat semua tim-tim saya, tim-tim saudara-saudara saya dari tim Master Mata Hantu, tim Ghostmaster, tim semua tim. Di situ ternyata ada yang hilang, ada yang nangis, ada yang sedih bahwasanya ternyata saya hilang sudah 2 minggu. Yang saya rasakan di dalam laut itu hanya cuma 2 hari, tidak ada yang lain. Mungkin salah satunya sahabat saya, saudara saya nih, kakak saya ada nih. Mungkin kalian sudah berkenal semua. Mas, sini mas. Mas, saya sebetulnya tuh gini loh mas. Aku terima kasih sampean kemarin. Enggak, karena gini loh. Aku mau cerita juga di depan. Karena sebelum ada Master Mata Hantu, sebelum ada Ghostmaster, sebelum ada King Limbat Indonesia itu yang mengawali ini semua. Ya kan? Jujur loh mas, aku ya sampean tuh tahu sebetulnya, ya kan? Sampean, dan saya tahu sampean tuh sudah pernah masuk ke dalam istana tersebut, walaupun nggak nyampe masuk ya, karena ternyata di situ kan saya lagi latihan dengan itu. Coba sampean ceritakan apa pengalaman sampean setelah sampean masuk. Ceritain semua juga sampai ngilang apa-apa ngono lho. Ngertinya kan apa ngono. Maaf Mas Dika, Mas Protek, aku potong sebentar. Tadi agak bingung. Sebenarnya nggak tahu ini bisa diceritakan atau nanti tujuan dari Bapak atau Master Limbat itu mengutus Mas Dika itu sebenarnya untuk apa? Atau memang masih dirahasiakan kah? Atau memang ada misi-misi tertentu dari Mas Dika sendiri supaya menemui Kanjeng? Baik. Kalau untuk pada intinya di situ itu Dika disuruh mengabdi kepada Ibu Ratu, bukan mengabdi sih bahasanya itu, berlatih ilmu, karena di situ ada sedikit ilmu yang diturunkan oleh Ibu Ratu kepada saya. Salah satunya ini. Ini adalah pusaka Ibu Ratu yang sangat insya Allah banyak bisa. Ini terbuat dari emas. Pada saat diutus sama Master, Mas Dika langsung iya atau bagaimana tuh Mas Dika? Tiba-tiba ya, atau? Mungkin kalau saya sebagai anak, apapun yang Bapak saya perintahkan, apapun yang Bapak perintahkan pada saya akan saya turuti semuanya itu. Walaupun saya mati pun saya pasti akan mau menurutinya. Yang jelas juga udah takdir kali ya Mas. Karena udah memang nasibnya adik saya ini harus menjalani semacam kayak ujian, kayak kemarin bisa dibilang ujian, karena itu ujian yang paling dan nggak mau lagi loh. Ini nggak mau lagi, soalnya saya kerasa kalau nggak gitu Dika juga nggak bisa dewasa Mas, karena setelah menjalani ujian kayak kemarin Dika juga keluar dari laut juga sekarang udah alhamdulillah imannya makin kuat, terus ilmunya juga ya mungkin dari Ibu Ratu juga juga bisa ininya, kesehariannya juga pokoknya ya, berubah total lah. Gimana Mas Proten tadi bisa dilanjutin ceritain yang tadi? Jadi gini, mungkin kan semua sahabat-sahabat dari Limbat Indonesia kan pengen tahu juga keadaan kita semua. Karena yang saya rasakan Mas Proten, jujur loh, aku cuma ngerasa 2 hari. Ya sampean udah tahu lah, karena alam gaib itu sama alam dunia itu beda banget. Beda kan. Sampean ngilang itu, saya lihat video itu 2 hari 3 hari loh. Sampean yang saya rasakan berapa jam? Ya aku sih jujur kan, karena ya mungkin selamat malam dulu buat fans dari Limbat Indonesia. Alhamdulillah saya di kesempatan malam hari ini bisa ikut menceritakan masalah perihal Dika hilang kemarin. Betul. Jadi jujur Kak, kemarin tuh bukan saya pribadi, semua murid Master Limbat tuh bingung karena mendengar putra dari Master Limbat hilang, dan di situ tertera jelas diculik Nyi Ratu Kidul. Iya, sebetulnya bukan diculik Mas. Nah, itu kan orang-orang yang belum tahu gitu loh.
Padahal di situ kayak sampan sendiri diutus langsung dari bapak ya kan, untuk menemuin Ibu Ratu. Nah, di dalam istana pun kita kan nggak tahu karena itu udah urusan Dika dan Master Limbat. Dan alhasil Dika keluar dari laut malah bukannya cedera atau sakit, malah mendapatkan sebuah pusaka kan gitu. Tapi sempat jujur kemarin ya, terus terang bahkan saya sampai berantem sama tim kamu karena di sisi lain tim mata hantu juga saya tahu. Saya tadi udah ada sabar. Makanya tadi saya katakan alhamdulillah sekali di sini tuh banyak sekali orang yang sayang pada saya. Saya tahu Fahad sama Mas Proteng sampai berantem. Mungkin di situ semua kalut, semua ingin mencari saya. Di sisi lain itu bapak saya tuh Master Limbat itu tidak ada dimanapun. Itu yang saya tanyakan ke Fahad. Bapaknya Mas tuh nggak ada, gitu loh. Kenapa Mas Proteng bisa kesel itu dulu sama tim Ghostmaster? Karena gini Mas, di sisi lain saya juga mendapatkan perintah dari Master Limbat untuk biasalah di tim Master Mata Hantu kan, selain Master Limbat kan bisa dibilang kepala ragunya kan saya. Di sisi lain saya juga dapat amanah dari Master Limbat buat pada waktu itu ziarah ke makam Nyi Ronggeng. Nah, di tengah perjalanan ketemu dari tim Dika ini. Oh, gitu. ceritanya gitu. Iya. Ditanya baik-baik, bahkan di situ ada Wondo juga loh, Kak. Oh, Mas Wondo ya. Wondo. Dari King ya? Ya, dari King Limbat. Di situ ya setengahnya saya nggak percaya Mas, karena jujur. Karena juga saya mau ada tugas sendiri di situ. Tim dari Dika ini marah-marah gitu. Mas, ini Dika hilang, gini, kesamaan malah penelusuran. Nggak jelas gitu. Saya kepancing. Oh, ya awalnya Mas Proteng itu nggak percaya karena itu hal yang nggak percaya. Nggak hal yang sangat susah sekali dijangkau oleh manusia karena biasa. Nggak mungkin gitu. Ya. Seorang putra dari Master Limbat diculik Nyi Ratu Kidul kan nggak mungkin. Ibaratnya timnya nggak menjaga gitu loh. Lah, bahkan saya malah menyalahkan tim. Kenapa kok sampai Dika diculik Ratu Kidul kan? Itu Gitu. yang bikin emosi Mas Proteng saat itu. Bahkan sampai Kang Wondo pun di situ malah mojokin saya. Kenapa kamu tuh Dika, adik kamu tuh hilang, kamu malah enakan-enakan penelusuran nggak jelas gini gitu. Apa hasil di tengah ributnya kita, kayak saya tuh ada panggilan batin gitu. Kayak seakan-akan Dika tuh teriak, tolong Mas, kan gitu. Oh, dalam pikirannya Mas Proteng ya. Terus sempet kita ribut lah. Pas kita berjalan menuju ke Jogja. Tak potong dulu. Di situ tuh sebetulnya saya jujur tuh saya minta tolong sampean juga loh. Lah nggih. Karena saya di situ memang lagi dibantai Ibu Ratu itu. Bukan dibantai dalam arti saya dipukuli atau apa ya. Ya, ibaratnya tapi kayak- saya sedang belajar yang saya nggak bisa sampai saya dipukuli berarti seperti itu. Gladi lah. Iya, ibaratnya gitu kan seperti gitu. itu betul. Makanya aku Saya jujur minta Kak. tolong sampean. Mas Proteng tolong aku, nah, tapi alhamdulillah nyampe kan. Jujur ternyata. aku kok Dika kok teriak-teriak lah. Pas kita baru berjalan berapa langkah Kak, itu ketemu sosok perempuan tua. Ini blorong. Nah, bahkan dari timmu sendiri menyebutnya itu juru kunci, katanya kan gitu. Bukan. Tapi aku lihat langsung itu Nyi Blorong, kan gitu kan. Ya karena sampean lebih tahu lah. Ya sempet. Ini agak menarik, maaf sedikit saya potong. Ada Nyi Blorong, ada Kanjeng Ratu. Apa itu memang di dalam istana itu ada keduanya? Nah, jadi gini Mas, Gimana? mohon maaf. Nah, Jadi Kanjeng Ratu Kidul itu iya. itu sebenarnya murid dari Nyi Blorong. Oh. Jadi kalau Kanjeng Ratu punya pikiran atau punya firasat mau ngapain aja, Nyi Blorong tetap ngayomi, ibaratnya melindungi. Gitulah Mas. Melindungi singgah sana. Nah, bahkan kayak kemarin adikku Dika ini kok bisa menerobos masuk ke dalam istananya. Sedangkan nggak sembarangan orang bisa masuk ke istana Ratu Kidul itu. Nah, makanya nggak aneh kalau Nyi Blorong itu kayak semacam melindungi lah, karena merasa istananya kebobolan kan gitu loh. Oh. Tapi Nyi Blorong dan Kanjeng tahu ada Dika akan mau ke sono waktu itu, Mas Dika apa? Itu Memang dia juga nggak tahu di istana itu. Nyi Blorong itu sudah tahu bahwasanya saya mau masuk ke istana tersebut, tetapi saya dilarang. Ya, cuman kan dites. Karena tahunya Nyi Blorong itu saya akan minta pesugihan. Oh. Saya akan minta apa? Tujuannya beda. Nah, tahunya tujuan kita itu negatif, padahal saya pure disuruh bapak saya untuk menemui Ibu Ratu. Tidak ada hal lain yang saya inginkan di dunia ini. Karena jujur Kak, kebanyakan orang yang pengen ketemu Ratu Kidul itu
niatnya mencari pesugihan atau jalan pintas menuju kekayaan. Nah, makanya itu dikutip oleh orang-orang biasa, ibarat itu jahat, padahal ibarat itu sangat baik gitu loh. Karena orang kebanyakan ke situ, atau kita di bibir pantai ada orang menyembah bahwa kembang ini dituhankan Ibu Ratu. Saya minta sugih, minta kaya, minta ini, minta wanita, minta apalah, inilah yang padahal tidak mau dia itu seperti itu gitu. Ya, justru malah sebenarnya sedih banget. Betul, dia malah sedih, malah nangis kalau Kenapa malah dituhankan sekali gitu? Betul. bahkan gini Pak, ini pusaka saya sangat diwanti-wanti saat di istana tersebut bahwasannya ini hanya pusaka, ini hanya benda, tidak boleh dituhankan, tidak boleh didewakan. Karena kenang-kenangan lah. Betul, ini hanya perantara, semua karena Allah. Betul. Semua karena Allah. Ini insya Allah bisa untuk menyembuhkan orang, bisa menyembuhkan orang dari santet, teluh, semuanya bisa menghilangkan setan, ya semuanya lah, siluman. Ya, lantaran pusaka ini. Ya lantaran pusaka ini. Doanya ke Allah juga. Iya, tetap doanya ke Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Tapi jujur kan, kemarin itu saya sempat menerobos karena saya ngelihat tim Ghostmaster Kocar Kacir, MMH Kocar Kacir, di sisi lain Master Limbat nggak ada.